Hari ini Jumat 31 Mei 2024 merangkum dua berita pilihan, antara lain pengusaha dan buruh kompak tolak iuran tapera, hingga Presiden Joko Widodo buka suara terkait putusan Mahkamah Agung. Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo meminta pemerintah untuk merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat. APindo mendesak agar tapera tidak bersifat wajib karena dinilai hanya menambah beban pengusaha. Kantor Staf Kepresidenan telah mengadakan konferensi pers untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan publik mengenai manfaat dan mekanisme tapera pada Jumat 31 Mei 2024. Konferensi pers tersebut dihadiri oleh Kepala Staf Kepresidenan, Komisioner BP Tapera, Dirjen PHI dan Jaminan Sosial Kemenaker, Deputi Komisioner OJK, Dirjen Pembiayaan dan Infrastruktur PUPR, hingga para pemangku kepentingan. Di luar itu, terjadi juga penolakan terhadap tabungan perumahan rakyat atau tapera kini muncul dari berbagai kalangan. Kali ini, Asosiasi Pengusaha Indonesia turut buka suara terhadap hal ini. Ketua Umum APindo Sinta W. Kamdani meminta pemerintah untuk dapat merevisi peraturan pemerintah tersebut menjadi tidak diwajibkan dan bersifat sukarela. Menurutnya, saat ini beban pemberi kerja sudah sangat banyak, dan Sinta menyebut bahwa program serupa sudah ada di BPJS Ketenagakerjaan. Maka dari itu, seharusnya pemerintah lebih mensupport program yang telah tertera di BPJS Ketenagakerjaan, bukan malah menambah beban kepada pekerja dan memberi kerja. Di pihak swasta, hari ini bersama-sama dengan Serikat Buruh, kami menilai bahwa perlu ada pertimbangan dari pemerintah untuk merevisi kembali PP yang ada dan undang-undangnya ya, karena di undang-undang itu jelas menyebutkan ini adalah suatu keharusan. Sementara kita merasa ini ya kalau bentuknya tapera ya kita buat aja sukarela dan kita memaksimalkan jaminan sosial yang sudah ada saat ini yang bisa juga pemanfaatan untuk pembangunan rumah. Jadi mungkin ini secara garis besarnya posisi daripada APindo. Jadi mungkin saya mau menjelaskan dulu ya, ini dampaknya tuh seperti apa sih? Kalau kita lihat sekarang ini aturan tapera ini yang terbaru ini akan menambah tentu saja beban baru bagi pemberi kerja maupun pekerja ya. Saat ini beban pungutan yang telah ditanggung itu hampir 18,24% sampai 19,74%. Nah ini apa saja? Ada jaminan jam sostek, JHT, jaminan kematian, kecelakaan kerja, pensiun, jaminan sosial kesehatan, ada cadangan pesangon, ada macam-macam. Jadi jumlahnya sekarang itu. Jadi kalau misalnya ada penambahan lagi, tentu saja ini akan bertambah bebannya semakin berat. Dan juga dengan kondisi yang ada sekarang ini dengan ya pelemahnya permintaan pasar dan lain-lain, ini tentunya akan mempengaruhi ya kondisi yang ada. Tapi sekali lagi kami tegaskan di sini yang jadi permasalahan adalah mengenai aspek konsep tabungan gitu. Jadi ini adalah kembali lagi tabungan. Nah kalau tabungan itu harus konsepnya sebenarnya sukarela gitu ya. Dan marilah kita bersama-sama optimalkan yang sudah ada di jaminan sosial ini bagaimana untuk pemanfaatan dalam penyiapan ya. Jadi kami melihat bahwa pemerintah memperhatikan buat pekerja memiliki rumah layak itu bagus sebenarnya konsepnya ya kan. Tapi kita mesti melihat mekanismenya nih apa yang sudah ada, bagaimana caranya supaya kita bisa lebih mengakselerasi daripada existing yang ada daripada menambah lagi beban untuk pemberi kerja dan pekerja yang sudah saat ini juga sudah cukup berat. Sementara itu, menurut Presiden Konfederasi Serikat Buruh Indonesia, Eli Rosita, selain menambah beban pekerja, kebijakan ini pun membuat khawatir para pekerja karena menurutnya, jika beban pemberi kerja menambah, maka peluang adanya pemutusan hubungan kerja secara massal akan lebih tinggi. Semua khawatir, pengusaha khawatir, pekerja lagi khawatir, paling khawatir. Satu, dari upah yang diterima mereka saat ini kan, kenapa kita turun ke jalan untuk meminta kenaikan upah minimum sebenarnya? Karena upah yang didapatkan sekarang ini tidak cukup. Lalu ini akan menjadi ancaman bagi mereka, kenaikan upah rata-rata itu hanya di 3%. Artinya kalau gaji di Jawa misalnya 2 juta, tambah 3% itu hanya 60 ribu ya? 60 ribu penambahannya. Dan mereka harus mengiur sekitar 2,5%. Artinya ini mereka kehidupannya, daya belinya, dan untuk tanggung jawab mereka di family dan untuk kegiatan sehari-hari juga pasti terancam. Dari pengusaha saya kira dengan beban ini mereka kan bisa saja alasannya, oh kami ini adalah habisi dulu ini PHK dulu beberapa karyawan ini karena kami tidak sanggup. Artinya ini kan apakah pernah dipikirkan pemerintah bahwa dampak ini
ini mudah diambil dari upah bulanan dan wajib, itu mungkin bagi pemerintah sangat sederhana, tapi bagi buruh yang mayoritas bekerja di padat karya ini sangat mengganggu sekali. Dan saya khawatir sebelum ini diundangkan, dari pihak pengusaha sudah ada ancang-ancang mana dulu ini pabrik yang ditutup karena kita tidak sanggup. Lalu pekerja sementara mereka bagaimana membiayai anak sekolah, untuk kontrakan rumah, boro-boro untuk mencicil rumah ini. Banyaknya penolakan dari berbagai pihak terkait kebijakan itu belum membuat pemerintah buka suara sampai saat ini. Pemerintah perlu kembali meninjau kebijakan tersebut, juga mengagendakan diskusi secara terbuka bersama dengan para pemberi kerja dan juga pekerja. Selanjutnya, Presiden Joko Widodo enggan berkomentar banyak perihal putusan Mahkamah Agung terkait perubahan batas usia calon kepala daerah. Menurutnya, hal itu sebaiknya ditanyakan langsung kepada penggugat atau kepada Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan tersebut. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo kepada wartawan usai meninjau Pasar Bukit Sulap, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Kamis 30 Mei 2024. Presiden Joko Widodo mengaku sama sekali belum membaca putusan MA yang dimaksud. Putusan mengenai perubahan batas usia calon kepala daerah pun baru diketahuinya. Pak, tadi MA sudah memberikan putusan untuk mencabut batas usia kepala daerah, Pak. Ada tanggapan soal ini, Pak? Itu tanyakan ke Mahkamah Agung atau tanyakan ke yang gugat. Oke. Tapi Bapak sudah temukan itu, Pak? Sudah baca sebelumnya? Sudah baca hasil putusan itu, Pak? Belum. Baru diberitahu tadi, baru aja. Ya. Terima kasih, Bapak. Diberitakan sebelumnya, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Partai Garda Republik Indonesia melalui permohonan Ahmad Rida Sabana terkait aturan batas minimal usia calon gubernur dan wakil gubernur 30 tahun yang tertuang dalam putusan nomor 23 P/HUM/2024. Putusan itu ditetapkan oleh Majelis Hakim MA pada Rabu 29 Mei 2024. Setelah mengubah batas usia peserta calon presiden dan calon wakil presiden, kini aturan mengenai batas usia calon kepala daerah pun ikut direvisi. Apakah perubahan ini akan kembali menimbulkan gejolak dalam masyarakat? Demikian Voi hari ini, nantikan berita selanjutnya dengan subscribe YouTube Voi.id dan follow Voi.id di Instagram dan TikTok. Sampai jumpa.